Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarramah, Al-Ustadzatun Al-Karim, Al-Ustadzah Aisyah Ajuhuri MPDI dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Saya Nilam Pratiwi Dirgahayu Afandi akan melanjutkan presentasi dari saudari kami Alfiana Nuril Aini Rahman. Untuk pembahasan yang pertama yakni tentang kesalahan pendengaran, di mana anak mengandalkan simulasi bahasa orang tuanya pada indera pendengaran. Maka perlu bagi anak untuk menghindari beberapa dari bahasa yang ia tiru dan bahasa yang agak berbeda dalam aspek fonemiknya dari orang tuanya. Adapun kesalahan atau alasan kesalahan dari linguistik tersebut ada dua bagian, yakni kesalahan khusus atau terbatas pada individu, dan ada juga kesalahan umum. Kesalahan khusus terbatas pada beberapa individu, seperti kesalahan yang disebabkan oleh gangguan pendengaran atau kerusakan organ dan lain-lain. Dan hal-hal semacam ini tidak memiliki arti yang besar dalam perkembangan bahasa karena efeknya terbatas pada pemiliknya, dan ia tetap bersama mereka dalam hidup dan juga kematian mereka. Untuk yang kedua yakni kesalahan umum yang dimiliki oleh semua anggota dan bahasa mereka dibedakan dari bahasa kelas-kelas sebelumnya, seperti kesalahan pendengaran yang timbul dari kelemahan beberapa suara dan juga mungkin dikelilingi oleh beberapa pengaruh yang melemahkannya berangsur-angsur, sehingga warna suaranya akan berkurang secara bertahap sampai usia tertentu. Pada titik mendengar hampir tidak membedakan di dalamnya, maka dia cenderung jatuh. Sehingga alasan jatuhnya banyak bunyi dalam berbagai bahasa manusia. Materi yang kedua yakni suara kata berinteraksi satu sama lain. Ada banyak jenis fenomena interaksi antara bunyi yang berdekatan dan konvergen dalam kata, yang masing-masing mengarah pada hasil yang signifikan dalam perkembangan fonologis. Dan di antara hal terpenting yang dicatat oleh peneliti dalam hal ini adalah interaksi antara suara konsonan yang kami maksud dengan suara yang lembut. Kadang-kadang terjadi di antara dua bunyi yang berdekatan dalam kata tersebut, seperti yang terjadi antara bahan yang bermuatan listrik, sehingga kedekatan dua zat ini menciptakan daya tarik di antara keduanya. Jika berbeda dalam jenis kelistrikannya, jika ada yang positif maupun negatif, jika disatukan ke dalamnya, maka mereka akan menciptakan daya tarik. Demikian juga terkadang penjajaran atau konvergensi antara dua suara, jika dua suara yang berbeda bertemu atau menyatu di pintu keluarnya, maka mereka akan ditarik ke arah yang lain. Terkadang pula salah satu dari mereka berubah menjadi suara dari jenis lainnya atau disebut fenomena asimilasi, dan terkadang yang pertama berubah menjadi jenis suara yang kedua. Dalam bahasa Arab, saat itu berubah menjadi suara huruf yang mengikutinya, seperti contohnya syamsu berubah menjadi samsu dalam beberapa dialek sehari-hari. Dalam beberapa dialek Mesir Hulu itu berubah menjadi syamas, dan kadang-kadang mereka bercampur, jadi itu terdiri dari pencampuran dengan suara ketiga dari keduanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.